tahu gak sih pengertian dari harta warisan itu? Kira-kira apa ya? Coba kita tanya Rizky. Kiki, apa sih pengertian dari harta warisan itu? Perpindahan pemilikan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada akhir warisnya yang masih hidup. Oh gitu ya Ki, terima kasih ya Ki. Nah, selain itu ada juga hikmah pembagian harta warisan. Yang pertama, menghindari sifat serakah berdasarkan syariat Islamnya. Yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang terakhir, menjauhi fitnah sesama ahli waris. Om Bimpa Layum Gembreng. Ih, apa sih? Om Bimpa Layum Gembreng. Ini apa lagi? Om Bimpa Layum Gembreng. A, B, C, D, E, F, G, H. H itu apa ya? Harta peninggalan dan harta warisan sebagai berikut. Harta peninggalan dan harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh mewaris atau pewaris. Nah, sebelum harta ini ditinggalkan, ada hal-hal yang harus kita lakukan dulu teman-teman. Apa ya? Yuk kita bahas yuk. Nah, yang pertama itu biaya perawatan waktu mayat sakit, seperti biaya rumah sakit dan obat-obatan teman-teman. Nah, yang kedua itu biaya pengurusan mayat teman-teman, seperti papannya dan kain kafan. Nah, yang ketiga itu biaya hak sendiri untuk zakat ya teman-teman. Nah, yang keempat itu untuk biaya wasiat tuh teman-teman. Nah, yang kelima itu untuk membayar hutang ya teman-teman atau nazar. Nah, dari hasil sisa peninggalan tersebut bisa dibilang harta warisan. Selanjutnya ada sebab terjadinya warisan. Yang pertama, karena nasab. Yang kedua ada karena perkawinan, yakni sebagai suami dan istri. Yang ketiga, karena membebaskan budak. Wah, yang keempat, karena adanya hubungan sesama muslim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ahli waris dari pihak perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga adalah ibu, yang keempat adalah ibu dari bapak, yang kelima adalah ibu dari ibu, dan yang keenam adalah saudara perempuan sekandung, yang ketujuh saudara perempuan sebapak, yang ke-8 saudara perempuan seibu, yang ke-9 adalah istri. Yang terakhir apa ya? Oh, wanita yang memerdekakan. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, mereka kemana ya? Yuk kita cari. Jadi ada 15 ahli waris dari pihak laki-laki. Yang pertama itu ada anak laki-laki. Yang kedua itu ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga itu ada ayah. Yang keempat itu ada kakek laki-laki dari dan terus ke atas. Yang kelima ada saudara laki-laki sekandung. Yang keenam ada saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh adalah saudara laki-laki seibu. Dan yang kedelapan ada kakek dari anak laki-laki. Terus nomor 9-nya apa ya? Nova, boleh bantuin aku nyebutin 15 ahli waris pihak dari laki-laki gak? Boleh. Nah, jadi yang ke-9 ada anak laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, anak laki-laki paman seibu sebapak, anak laki-laki paman sebapak dengan bapaknya, suami dan orang yang memerdekakan mayat. Apaan sih kok kita tengah-tengah duit? Lah iya ya, mendingan kita belajar bagian-bagian ahli waris. Bener tuh. Yuk. Jadi yang mendapatkan ahli waris 1/2 itu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Yang 1/4 itu suami jika istri meninggal mempunyai anak. Nah, selanjutnya ahli waris yang mendapatkan golongan 1/8 bagian dari harta mewaris. Yang pertama adalah seorang istri yang mendapatkan harta 1/8 bagian dari harta suaminya jika suaminya meninggal dunia dan memiliki anak. Nah, yang selanjutnya ada ahli waris yang mendapatkan 2/3 bagian dari harta mewaris. Yang pertama adalah 2 anak perempuan yang mendapatkan harta 2/3 dari mewaris jika sang mewaris sudah memiliki anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki jika mewaris tidak memiliki anak perempuan. Nah, yang ketiga, 2 anak perempuan
yang sekandung. Nah, yang keempat, 2 orang perempuan atau lebih yang sebapak jika tidak memiliki saudara sekandung. Nah, selanjutnya itu 1/3-nya loh teman-teman. Yang pertama itu ibu jika yang meninggal tidak mempunyai saudara perempuan. 2 itu 2 saudara perempuan yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Selanjutnya itu ada 1/6-nya loh teman-teman. Nah, yang pertama itu ibu jika ia tinggal bersama cucunya dari anak laki-lakinya. Nah, yang kedua ayah jika ia tinggal bersama anak cucunya. Yang ketiga kakek jika ia tinggal bersama anak cucunya jika ayahnya tidak ada loh teman-teman. Nah, yang keempat itu nenek jika ia tinggal bersama anak cucunya jika ibunya tidak ada. Nah, yang terakhir itu 2 saudara seibu yang tidak mempunyai orang tua ataupun anak. Kakaknya cantik banget. Coba sebutin dong apa sih pengertian dari asoba dan juga contohnya. Nah, yang pertama itu ada asoba binafsi. Nah, itu adalah ahli waris laki-laki yang menerima sisa harta warisan karena kedudukannya sendiri nih, bukan karena ahli waris lainnya. Oh gitu. Nah, dan contohnya itu yang pertama dari sisi keturunan itu ada anak laki-laki, cucu anak laki-laki, terus dan juga cicit anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang kedua ada dari sisi bapak. Yang pertama ada ayah, terus kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, yang terakhir ada dari ahli waris lainnya. Itu karena laki-laki memerdekakan budaknya. Oh, begitu ya Kak. Terima kasih ya Kakak. Kakaknya cantik banget. Pasti skincare air wudhu ya? Iya. Nah, Kakak bisa jelasin gak sih ada contoh lain gak sih dari asobah? Nah, jadi asoba itu tuh ada contoh lainnya nih, yaitu asoba malgair. Nah, asoba malgair itu ada 2. Yang pertama itu sekandung bersama perempuan, yaitu cucu perempuannya 1/6. Nah, yang kedua sekandung bersama perempuan, tapi itu seayah, gitu Kak. Oh gitu ya Kak. Makasih ya Kak. Oke, dadah. Skak. Skak. Selesai. Ya udah, daripada nggak selesai, mendingan kita bahas cara nyelesain sengketa waris. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu adat dan warisan. Boleh? Ayo. Hai guys, tahu nggak sih apa itu adat dan warisan? Adat itu adalah tradisi yang diturunkan secara turun-temurun daripada para pendahulu. Sementara warisan itu adalah harta benda yang diturunkan dari orang tua sebelumnya. Nah, apa sih hubungan antara adat dan warisan? Hubungannya itu mereka itu memiliki 2 persamaan dan 2 perbedaan. Apa aja sih 2 persamaannya itu? 2 persamaannya itu adalah waktu pembagian harta itu disamakan saat dikurangi bagi pengurus mayat, dan juga hukum adat dan hukum Islam itu memiliki persamaan lain, yaitu laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Nah, kalau perbedaannya itu apa sih? Nah, untuk perbedaannya itu kalau misalnya dalam hukum adat anak angkat itu boleh dapat bagian, sementara dalam hukum Islam anak angkat itu tidak dapat bagian, tetapi bisa diberikan oleh ahli waris yang lain sebagai tanda terima kasih karena sudah mengurus. Terus apa lagi sih? Nah, kalau misal jadi cara nyelesain sengketa waris itu ada 3 cara. Yang pertama itu bisa dengan cara musyawarah kekeluargaan. Caranya gimana sih? Caranya itu bisa dengan semuanya dikumpulin, lalu biar bisa ngesepakati nih pembagiannya gimana supaya adil. Terus yang kedua bisa lewat mediasi, pakai orang ketiga yang netral tapi buat jadi mediator. Nah, kalau 2 cara ini udah nggak bisa, baru kita bisa pakai cara ketiga lewat hukum. Nah, itu bisa pergi ke pengadilan agama. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang kok. Udah ada pasalnya juga. Undang-undang, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Bab 3, Pasal 49. Hai, kamu Lea ya? Bukan, aku Nova. Oh, kamu tahu nggak artinya hijab dan maktub? Hah? Emang apa? Jadi, nah teman-teman, hijab berarti tutup atau tabir, yang artinya ialah seseorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk mendapat harta waris.
hijab sendiri terbagi menjadi dua loh teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada hijab hirman. Nah, yang pertama yaitu ada hijab hirman, yang artinya tertutup secara mutlak. Contohnya yaitu ada anak dan juga cucu. Nah, tapi si cucu ini tidak dapat harta waris karena terdapat anak laki-laki. Yang kedua yaitu ada hijab nuksan, yang artinya hijab yang hanya mengurangi jumlah dari penerima ahli warisnya. Kakak tahu gak sih apa penyebab seorang terhalang dalam harta warisan? Apaan tuh kak? Nah, sini aku jelasin. Jadi yang pertama ada budak, yang dimana budak tidak cakap memiliki sebagaimana firman Allah pada surat An-Nahl ayat 75. Yang kedua, yang dimana membunuh orang tidak bakal dapat harta warisan. Jadi yang ketiga ada murtad dan kafir, dimana orang-orang yang keluar dari Islam tidak dapat harta dan warisan.